Ya, selamat malam, selamat malam. Profesi seperti gua, stand up comedian atau komedian tuh membuat gua sekarang agak sedikit terkenal. Belum terlalu terkenal tapi agak sedikit terkenal. Kalau gua ke mall udah banyak yang mulai ngenalin. Biasanya ibu-ibu, tapi nggak tahu namanya. Kalau gua ke mall suka ada gitu dah. Namanya siapa enggak gitu. Paling banter tuh gua dikenal sebagai Mas Stand Up Comedy. Mas Stand Up Comedy kan? Itulah seniman yang bagus, dia lebih dikenal karyanya daripada namanya. Gua lagi menghibur diri nih. Gua juga pengen dikenal sebenarnya. Paling banter sih bibir cuman na. Dan gua memang senang ngomongin politik ya. Dan gara-gara concern gua itu, gua juga diundang stand up comedy ke tempat-tempat yang aneh. Seperti gua pernah stand up comedy di depan KPK. Bener serius, KPK yang ngundang. Dan bayangkan ketika dia mengundang manajer gua dan manajer gua sampaikan ke gua, itu bahasanya seperti ini, "Bang, besok dipanggil KPK." Untung gua bukan pejabat, men. Kalau pejabat pasti pingsan dia. Karena bagi pejabat lebih menyeramkan dipanggil KPK dibanding dengan dipanggil Tuhan. Bener kan? Jadi kalau sesama pejabat mereka ngomong, "Bapak Anu dipanggil KPK." Wah, masa? Habis itu dipanggil Tuhan, oh biasa aja. Udah biasa, men. Dan gue juga sering diundang ke acara-acara politik. Dan menurut gue itu sebuah penghargaan. Komedian disandingkan dengan politisi. Memang banyak persamaan di antara komedian dan politisi. Persamaan yang paling utama adalah komedian dan politisi sama-sama sering ditertawakan oleh masyarakat. Betul nggak? Hanya mereka ditertawakan karena nggak lucu. Kalau kita karena lucu, kan? Lu ngeliat Sultan Batugana pengen ketawa, kan? Ya kan? Lucu dia, kan? Dan lucunya dia, gue pernah face to face dengan dia. Dia pakai kawat gigi, men. Padahal yang harus diperbaiki bukan giginya. Nah, yaudah ya, oke. Oke. Menjelang politik ini, kita akan marak dengan iklan-iklan yang sifatnya politik. Partai, capres, dan sebagainya. Dan ada semboyan atau apa ya, kata-kata yang bilang bahwa yang paling berbahaya adalah harta, wanita, dan tahta. Menurut gua harta dan tahta tuh nggak berbahaya. Lu bisa punya harta dan mendapatkan tahta. Lu bisa punya tahta dan mendapatkan wanita dan harta. Lu yang paling berbahaya adalah wanita. Karena dengan wanita lu bisa kehilangan harta dan kehilangan tahta. Hati-hati. Yang perlu kita, ini gua kayak pidato ya. Ini keren kan? Yang perlu kita waspadai daripada politik adalah politik itu suka melakukan yang namanya eufemisme. Membuat sesuatu sepertinya tidak berbahaya. Di Indonesia tidak ada penjara, yang ada lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia tidak ada kenaikan harga, hanya penyesuaian harga. Di Indonesia tidak ada penculikan, yang ada pengamanan. Benar nggak? Lu sebenarnya nggak jelek, hanya selera lu nggak umum. Gaya bahasa eufemisme, men. Dan yang paling berbahaya sifat politisi adalah mereka cepat lupa. Mereka ketika kampanye berjanji 1000 janji, tapi ketika ditagih dia akan lupa. Mana jalan tol, Pak? Saya pernah janji itu ya. Mana pendidikan murah? Oh, saya pernah janji itu ya. Bahkan namanya, Bapak kan Bapak Semi. Saya Semi ya. Saya bukannya Mas stand up comedy. Nah. Dan lu akan dijejali dengan iklan-iklan capres-capres yang aneh-aneh. Dan lu lihat bahwa politik dan drama tuh nggak banyak beda sama. Bahkan kejadian politik bisa gua padankan dengan judul film. Misalnya contoh, ada sebuah partai yang berkoalisi dengan partai lain. Yang berkoalisi hanya ketua partainya. Lalu pengurus partai yang lain protes. Terjadi apa? Terjadi apa antar anggota partai itu berantem. Ada musuh dalam selimut. Sleeping with the enemy. Benar kan? Tahun 2009 ada 2 partai yang mengikat koalisi. Menulis di atas batu tulis. Lalu 2014 katanya perjanjian itu batal. Tidak ada perjanjian batu tulis. Batal, ada dendam. Dendam di antara 2 koalisi ini. I still know what you did last summer. Ya, bisa semuanya diterjemahkan. Dan lu lihat, lu akan dijejali dengan iklan-iklan yang gak penting.
Apa yang lu tunggu dari seorang capres? Apa? Programnya dong, betul nggak? Programnya, visi misinya. Tapi apa, lihat? Ada capres yang menunjukkan bahwa gue ganteng, gue bisa main musik. Ganteng dan main musik, gue nggak pilih lu dong, gue pilih Ariel Peter Pan, betul nggak? Lalu iklannya apa? Iklannya dia dekat dengan anak-anak. Gue ganteng, dekat dengan anak-anak, sayang dengan anak-anak. Ganteng dekat dengan sayang anak-anak, gue nggak pilih lu dong, gue pilih Kak Seto. Selamat malam, nama gue Semi. Ada Gili Trawangan, ya kan? Ada Pantai Senggigi, Pantai Pink, bahkan ada Pantai Selingkuh. Wih, Mas biasa aja mukanya selingkuh. Assalamualaikum. 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 Ini perkenalan dulu ya. Nama gue nih Imam. Mbak namanya siapa? Mau ganti nama? Makmum, bagus. Enggak, jadi ini gue Imam ya. Jadi gue nih dari Lombok ya. Ada yang tahu Lombok gak? Bagus, Google juga nggak tahu. Jadi di Lombok ini gue tadi naik pesawat. Dan di Lombok ini alhamdulillah bandaranya udah internasional. Berarti itu mengakui kalau Lombok itu telah diakui dunia internasional. Tepuk tangan dulu dong. Bagus. Tapi yang gue heran waktu pertama kali buka ini, di terminalnya ada yang jual duren. Nasi bungkus. Mie instan sama kopi hitam. Iya. Ini pas gue datang ke sana, gue tinggal nunggunya nih, Kang Cimen mana nih? Kang Cimen. Iya bener. Bahkan ada yang ke sana bawa tikar. Iya, bawa tikar, rantang nasi sama air galon. Buat nontonin pesawat. Iya bener, ini gue takut lama-lama bakalan ada loket khusus penjualan tiket nontonin pesawat ya. Ya kan? Jadi nanti harga tiketnya kalau 1 5.000, 2 10.000, kalau beli 4 cuma 15.000, beli 3 gratis 1. Ya kan? Terus kalau beli 10 atau lebih itu bakalan gratis guide. Wih. Nanti guide-nya oke, para ini saudara-saudari, jadi ini yang namanya pesawat ya. Pesawat itu terbangnya di atas, terbang di atas. Terbang di atas itu bahasa Inggrisnya plane on top. Kalau disingkat POT. Tapi di Lombok itu keren ya. Kenapa keren? Karena di Lombok itu masih menjaga budaya aslinya. Tepuk tangan lagi dong. Oh. Terus gue di Lombok ini tinggal di kotanya, Mataram. Kota Mataram. Ada yang tahu kota Mataram? Nggak ada yang tahu? Bagus, Google juga nggak tahu. Jadi benar di Mataram tuh lagi dibangun mall gede. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Op. Tepuk tangan. Ya, lagi dibangun mall gede ya. Terus jadi katanya di mall gede itu nanti bakalan ada bioskop. Nah kan bingung? Iya, di Mataram baru ada bioskop. Ya di sini tuh orang udah pada nonton X-Men, Spider-Man, di sana masih nonton yang naikin naga aja. Iya benar. Naik naga, kadang naik odong-odong. Tapi benar baru ada bioskop ya. Ini gue takut nanti orang sono ke bioskop bawa tikar. Bawa rantang nasi sama air galon. Gelepar di depan gitu kan. Ayo tong duduk tong guys. Nontonin apa be? Pesawat. Ya enak banget ya. Tapi biar gitu Lombok itu indah. Lombok itu indah. Pantainya bagus-bagus. Ada Gili Trawangan, ya kan? Ada Pantai Senggigi, Pantai Pink, bahkan ada Pantai Selingkuh. Wih, Mas biasa aja mukanya selingkuh. Oh, ajak Mas yang sebelahnya. Tapi benar Pantai Selingkuh. Gara-gara di Lombok lah gue percaya kalau Indonesia itu indah, men. Tepuk tangan lagi sekali lagi, men. Ya. Di rumah gue nih di daerah Fatmawati. Ada yang tahu Fatmawati? Nggak ada yang tahu, Google juga nggak tahu. Dia dari Fatmawati, dari Fatmawati ke sini tuh jauh ya. Udah jauh, udah gitu Jakarta macet, ya kan? Macet, panas, berdebu. Wih, beda sama Lombok. Lombok tuh masih bagus, tepuk tangan lagi. Jadi bener jauh. Gue dari rumah tuh berat masih 65. Nyampe metro udah 90. Jadi kalau lu lihat ini gua agak tebel, ini bukan lemak, debu. Ini debu, bener. Ya bener. Tadi aja mbak-mbak yang make upin, Mas ini sebenarnya ganteng. Gitu. Tapi kalau naik motor kaca helm tutup lah. Ngapain mbak? Ini aspal pada nempel. Iya. Tadi aja muka gua kagak dibedakin, dikerik. Biar rontok katanya. Mas rontok, makanya gue tadi habis setengah jam buat ngerikin doang. Girang banget mbak.
Iya, terus jadi ingat nyokap gua. Pan tadi komen gitu ya. Kok nyokap gua tuh emang bener aneh banget ya kan. Terus tapi dia orangnya matematis gitu kan. Waktu gua kuliah dulu, gua cuma dikasih sangu ceban. Nggak ada yang tahu ceban, Google juga nggak tahu. Ceban itu 10.000 ya. Gua protes. Mah, masa anak kuliahan 10.000? Buat makan aja kagak cukup, mah. Emang biasa makan di kantin berapa? Gado-gado aja 7.000. Ya udah, lo ambil nasi di atas pakai ayam. Buat anak sendiri 6.000 aja. Iya. Abis itu bener gue ke kampus cuma bawa 4.000. Besok-besok gue gak minta nambah lagi. Yang ada ngurang. Tapi emak gue gampang dirayu. Waktu itu gue pengen beli motor sport ya kan, yang 2,5 cc. Mah, ini motor bagus mah. Beli motor gak usah mahal-mahal. Emang ada duitnya lu? Ada. Jadi gini, Imam kan ada duit nih 50 juta. Ini kan motor harganya 35. Nanti sisanya buat mama beli emas investasi. Ya, mana coba brosurnya mama lihat? Bagus ya? Beli tong, beli tong. Beli apanya? Emasnya, ya. Motornya jadi beli nggak? Kagak. Itu gue jadi ingat sama keponakan gue ya. Gue ini punya 2 keponakan kan. Dua-duanya tuh gila Naruto. Ada yang tahu Naruto lah ya? Saya nggak tahu juga. Ini dua-duanya gila Naruto ya kan. Waktu itu gue lagi ke rumah ke Jakarta, gue lagi enak-enak nonton, gue dipanggil, Om Imam gitu kan. Kenapa? Ayo kita main Narutoan gitu kan. Om jadi siapa? Aku kan udah jadi Naruto, ini dia udah jadi Sasuke, Om Imam berarti jadi Sakuranya. Gimana itu? Ya udahlah, gue sebagai om yang baik gue ladenin kan. Ya udah, ayo, tuh, tiba-tiba dia lari gitu kan ke kamar, balik-balik bawa pita, suruh pakai di kepala gue biar mirip sama Sakura. Lu mau main Naruto apa nyumpain gue meninggal tong? Gitu kan? Ya udahlah, tapi karena gue om yang baik gue pakai kan, set. Pas gue pakai, dia lagi bohong, gue tendang, pingsan deh. Mak gue datang, itu anaknya kenapa ditendang? Mah, Sakura kekuatannya gede, ya kan? Enggak lama gue dipukul sama gue. Wih, kok emang dipukul? Tsunade. Gue Imam, selamat malam. Matanya merah gitu, suaranya nafasnya berat, rambutnya ada apinya. Selamat malam, Assalamualaikum. Ini benda ini merubah hidup saya. Serius, bukan gue jadi kurusan gara-gara itu. Metode Strum. Gue pindah dari Bandung ke Jakarta. Masalahnya memang suhu panas itu banyak mengundang nyamuk. Buat gue sih nggak apa-apa, gue gendut. Nyamuk juga pilih-pilih lagi. Meskipun landasannya gede ya. Tapi nyamuk itu nggak suka sama orang gendut. Karena kulit kita agak tebal. Jadi butuh extra effort mereka. Nih, kalau ke orang gendut tuh yang suka crut, terus stuck gitu. Bro, tolongin bro. Susah. Jadi kadang-kadang gue bangun ada 6 nyamuk lagi. Ya gue, mati lo, mati. Yang kasihan istri gue, beneran, dia tuh gila sensitif berat sama nyamuk. Karena nyamuk sekarang tuh kurang ajar ya. Beda sama zaman dulu nyamuknya. Sekarang tuh udah bermutasi karena banyak bahan kimia segala macam. Mereka lebih banyak belajar, SMP, SMA wajib belajar di dunia nyamuk. Jadi mereka jauh lebih pintar. Nyamuk gitu kan, kalau zaman dulu, gitu, anggap nyamuk aja ya. Untung nggak di sini, itu kalau aneh banget. So ada yang penyemprot itu, obat pesemprot sekarang, itu udah nggak laku sama nyamuk. Itu udah kayak drugs buat mereka. Jadi kalau dikena gitu mereka yang
obat ini, obat penyemprot. Itu pada. Gila bro, ini enak banget bro. Yang lemon ada yang pakai rasa kan? Rasa lemon. Itu jadi bahan ketawaan. Lemon. Bro, kita disco yuk. Disco gitu nyamuk. Ke tempat yang lemon dulu. Biar harum. Gila nyamuk zaman sekarang tuh. Belagu. Sampai gue menemukan alat ini. Gila, ini adalah alat strum nyamuk ya. Ini kejam banget nih. Ini strukturnya di atas itu ada senarnya. Senarnya itu dari kawat besi. Kalau lo tekan, dia akan ada strumnya. Itu nyamuk kayak yang lagi gitu. Itu beneran literally. Jadi suaranya serem loh. Jadi gini suaranya. Dia kalau ditekan suaranya gitu ya. Kalau kena jadi mungkin terus yang kerennya lagi ada senternya. Ini senternya buat cari nyamuk. Gila nih. Terus yang lebih kerennya lagi, ini kalau dinyalain ada lampu kecil di sini, kalau ditekan nyala warna biru. Inilah warna yang dipercaya bisa memikat nyamuk. Jadi nyamuk itu kalau ada ngelihat warna ini, so lagi jalan gitu, katanya mereka terhipnotis gitu yang terus ngaku gitu, iya gue naksir sama nyamuk sebelah, tapi gue juga sempat isep-isepan darah sama yang kemarin gitu. Ini istri gue gila, dia sangat menyenangi sekali alat ini. Jadi beneran kalau orang pertama pegang emang agak susah dikit, susah harusnya nyamuk. Deketin, makin lama lo tekan, nyamuknya hangus di sini mengeluarkan bau daging terbakar. Kayak nyate gitu. Enak gitu. Istri gua tuh gila. Jadi dia tuh yang kerjanya tuh tiap hari gitu. Nyamuk-nyamuk takut di rumah gua. Lama-lama dia makin biasa. Makin lagi nonton gitu, nyamuk lewat. Gila, makin lama makin biasa. Nah ini berbahayanya. Ini alatnya begitu efektif, ya. Jadi menimbulkan ketagihan. Jadi istri gue udah mulai agak gila sekarang. Dia tuh udah mulai nyari nyamuk. Karena rumah kita udah gak ada nyamuk yang trauma. Jadi dia mulai nyari nyamuk. Jadi malam-malam tuh jam 6:30 sebelum sinetron. Oke, aku cari nyamuk dulu ya. Itu benar-benar nyari nyamuk, nyari kolong yang gelap-gelap tuh. Tinggal digini doang. 6. Terus yang asiknya tuh kalau misal lo ada tirai atau ada baju yang digantung, itu tinggal tabok doang. Ceduk, keluar nyamuknya. Makin lama terjadi perubahan fisik sama istri gua. Matanya mulai kayak ada sinarnya gitu ya. Kalau udah megang ini gitu, matanya merah gitu. Suaranya, nafasnya berat. Rambutnya ada apinya. Mulai nyari nyamuk kerjanya gitu. Dan eksekusinya udah mulai aneh-aneh. Jadi eksekusinya macam-macam. Ada yang biasa doang, nyamuk lewat, mati. Ada yang dia katanya membunuh pelan-pelan. Namanya tetet. Biasanya kan tetet. Ini tetet. Nyamuknya, aduh, limbung gitu kan. Tetet. Waduh. Tetet. Tetet. Kira makin menyeramkan gitu. Kadang-kadang sama ibu-ibu arisan sekarang udah pada pakai ginian doang semuanya. Pada jalan gitu kan malam-malam. Nemu nyamuk. Itu nyamuk, sini nyamuk. Di interview nyamuknya. Mana teman-teman lo? Mana? Nggak mau jawab. Tetet. Mana? Tetet. Mana? Sana. Oke.
Ini gunanya buat itu rupanya. Pada suatu waktu tuh menurut gue udah kurang manusiawi. Itu bener-bener yang istri gue tuh yang udah punya gaya gitu, ada gaya tenis yang totot sih, temennya ngelemparin nyamuk satu-satu, totot gitu. Ada lagi nyamuknya diambil, ini bener-bener absurd. Diambil nyamuknya, sayapnya dipatahin, cetok. Ininya ditaruh di bawah, nyamuknya dilempar dari atas. Gila, ini udah kejam tau gak? Kalau nyamuknya dari jauh, ininya dilempar. Gitu nyamuk yang ini udah mulai. Sampai suatu ketika gue ngelihat istri gue tuh abis berburu, ya, si apinya udah padam. Terus dia nyamuknya dikumpulin, sekitar ada 12 biji gitu dikumpulin di bawah kaca, dikumpulin di baris. Nyamuk kayak gitu. Ada yang korban tetet gitu, yang udah agak stres gitu, rambutnya keriting gitu. Semuanya dijejerin, dibarisin. Gue kan nanya, Hani ini ngapain kamu, apa-apaan sih? Ini kan mereka udah mati, kasihan. Ini untuk contoh buat nyamuk-nyamuk lainnya. Jadi nyamuk, waspadalah. Saya mau sidik, selamat malam. Demo dikit. Thank you.